Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari bacaan firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Yang demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Rasul Paulus pada waktu itu menuliskan surat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bithia yang sedang mengalami dua persoalan penting yang harus mereka sikapi. Yang pertama adalah mereka mengalami tekanan dari luar, seperti penganiayaan, penyiksaan, bahkan mereka diburu untuk ditangkap dan mengalami tekanan yang cukup berat. Dan yang kedua, mereka mengalami tekanan dari dalam, yaitu di tengah-tengah umat itu sendiri. Masih banyak dari mereka yang berperilaku tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan juga dengan sesamanya. Pada zaman ini pun, kita mungkin juga merasakan tekanan-tekanan seperti apa yang jemaat tersebut alami. Kita sering mengalami tekanan dari luar lingkungan di mana kita tinggal, seperti dalam pekerjaan kita, lingkungan sosial kita. Dan untuk tekanan-tekanan dari dalam sesama umat Kristiani, dalam kehidupan bergereja, kita juga sering mengalaminya. Paulus memberikan nasihat bagi kita bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Di sini ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah menguasai diri dengan tenang supaya kita dapat berdoa. Rasa marah, emosi karena tersinggung akan sikap atau perkataan seseorang mungkin adalah hal yang paling sering kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah hal yang mungkin sangat wajar kita alami. Tapi ketika kita tidak mampu menguasai diri dan hanyut atau terpancing dengan rasa marah dan dendam di dalam hati kita, maka justru itu akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, mungkin juga orang lain. Tapi ketika kita mampu mengambil sikap-sikap yang tepat dan bijaksana tanpa harus merugikan diri kita sendiri dan orang lain, penguasaan diri dan menjadi tenang adalah awal dari masalah tersebut dapat terselesaikan. Sehingga kita pun mampu dengan tenang berdoa dan memohon petunjuk Tuhan supaya masalah yang kita alami dapat kita selesaikan dengan baik. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Rasul Petrus mengajarkan supaya kita mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang sungguh-sungguh dan kita berikan dengan sepenuh hati
Bukan kasih yang basa-basi dan kasih yang nampaknya mengasihi, tapi sebenarnya tidak tulus dilakukan. Mengasihi seseorang tidak juga bisa memilih-milih. Hanya kepada orang yang baik kepada kita saja, kita mampu mengasihi, tetapi dengan orang yang jahat atau tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak mau untuk mengasihi. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahwa sekalipun itu adalah musuh kita, kita wajib memberikan kasih yang tulus kepada mereka. Karena kita pun dulu adalah orang-orang berdosa yang menjadi musuh Allah. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kita diampuni dari dosa-dosa kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui penebusan dosa di kayu salib. Dan kita menjadi dilayakkan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kasih kita diajarkan untuk berdamai dengan semua orang. Yang ketiga, melayani Tuhan dan sesama dengan karunia yang telah Tuhan beri. Meskipun berat beban hidup kita, banyak masalah, persoalan, ataupun pergumulan hidup, namun kerajaan Allah harus terus dikembangkan, disebarluaskan, dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan cara setia melayani Dia dan pekerjaannya. Buanglah rasa sungut-sungut atau rasa kecewa, karena itu hanya akan memperberat langkah kita. Layanilah Tuhan dengan sukacita, maka itu akan membuat api iman kasih dan pengharapan kita tetap menyala sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengar, harus dapat kita lakukan. Perkatakanlah firman itu kepada mereka yang lemah, sehingga yang lemah bangkit dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa firman yang kita perkatakan berkuasa dan mampu mengubahkan. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya, sebab hari-hari ini adalah jahat. Itulah sebabnya orang Kristen perlu mewujudkan panggilannya, sehingga nampak bahwa kita dapat mengendalikan diri kita sendiri, saling mengasihi, dan dengan tekun menerapkan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, 4 hal yang merupakan nasihat Rasul Paulus kepada kita untuk hidup sebagai umat Kristen pilihan Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Seperti pada firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Amin, Tuhan memberkati. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga yang penuh dengan kasih, kami hendak mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami sampai saat ini diberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Yaitu kami mampu menguasai diri kami mampu mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan sungguh-sungguh. Dan kami mampu melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami juga berdoa untuk kondisi sulit dan pergumulan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mereka yang kesulitan memperoleh pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan jalan berkat. Kepada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan dalam menghadapi sakit penyakitnya. Kepada anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian sekolah, kiranya Tuhan memberi mereka kerajinan dalam belajar,
sehingga mereka sukses dan memperoleh nilai yang baik. Kepada Bapak, Ibu, dan Eyang kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan sukacita dan kesehatan dalam mereka menikmati masa tuanya. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk kondisi yang masih harus kita hadapi. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang patuh dengan aturan, supaya kami dapat segera melewati masa pandemi ini. Dan kami berdoa supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mampu melakukan yang terbaik hari ini Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.